Saat ini melemahnya rupiah begitu mengerikan, dolar tinggi, mengingatkan kepada masyarakat, mempersiapkan masyarakat bukan dengan cara meninakbobokan masyarakat. Betul? Betul? Artinya kalau mau menenangkan masyarakat, ya lakukan dong kebijakan-kebijakan konkret, bukan hanya sekedar menenangkan dengan meninakbobokkan. Sehingga kemudian bagaimana caranya? Para ulama dengan mengkaji kitab-kitab suci, mengaji kitab Al-Quran, begitu juga hadis-hadis Nabawi, dan mempelajari tentang sistem ekonomi Islam, bahwa iqtisadul islami mampu menjadi salah satu solusi. Tapi sayang, sungguh disayang, negeri ini bukan mengadopsi ekonomi Islam, tapi justru condong kepada neoliberalisme, kapitalisme gabungan dengan marxisme. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum fataqabbal ya karim. Kepada yang sama kita muliakan Sayyidul Walid al-Imam al-Akbar al-Ummatul Islamiyah Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain Syihab, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal-afiyah, dimenangkan perjuangannya, dihancurkan musuh-musuhnya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam penghormatan kepada guru tetap di majelis rutin Rabu malam Kamis bersama Front Persaudaraan Islam bersama umat. Tadi guru kita bersama Kiai Haji Nur Zaini Suwanda Ai As-Sundawi. Begitu juga tadi Ketua Mahkamah Front Kiai Haji Awid Masyhuri Al-Habib Aidurus Al-Habashi. Itu juga Muqaddimul Baramid Ustaz Rashid. Ada bersama kita pengurus Majelis Syura, ada Ustadz Haris Ubaidillah, Ustadz Husain, begitu juga Ustadz Amir, Wakil Bendahara Umum DPP Front Persaudaraan Islam. Dalam kesempatan ini kita melanjutkan materi pendidikan Front Persaudaraan Islam, Surat At-Taubah ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Dalam surat At-Taubah ayat 71 Allah mengingatkan wal mu'minuna wal mu'minat, dan orang-orang yang beriman baik laki maupun perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Dengan apa cara kaum mukminin satu sama lain saling menolong? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Saling menolong itu bukan hanya sekedar memberikan bantuan materi. Saling menolong antar sesama orang beriman bukan hanya sekedar memberikan bantuan makanan, minuman, tapi Allah Subhanahu wa taala memesankan bahwa saling menolong satu sama lain dengan apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dengan senantiasa untuk menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Wa yuqimunas shalah, menegakkan salat, wa yu'tunaz zakah, dan menunaikan zakat, wa yuti'unallaha wa rasulah, dan senantiasa untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan menarik, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah yang akan dapat rahmat dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala akan kasih rahmat. Bagaimana cara ngundang rahmat Allah? Ya tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana mau dapat rahmat? Mau tingkat negara, tingkat provinsi, tingkat wilayah. Bagaimana caranya buat ngundang rahmat? Ya, jangan ada maksiat dong. Jangan ada dong ketaatan ditinggalkan. Sehingga gerakan untuk mendorong tegaknya amar ma'ruf nahi munkar adalah gerakan ngundang rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya berarti saya mau tanya, kalau amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan sholat, menunaikan zakat, menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, mengundang rahmat, berarti saya mau tanya, hisbah bagus tidak? Menjalankan syariat bagus tidak? Bagus tidak? Harusnya gerakan seperti ini dukung atau tolak? Dukung atau tolak? Bukan didukung, dibubarin. Makanya yang datang bukan rahmat, malah justru dapat laknat. Makanya sekarang saudara, ini kondisi sulit. Saat ini melemahnya rupiah, begitu mengerikan. Dolar tinggi, mengingatkan kepada masyarakat, mempersiapkan masyarakat bukan dengan cara meninakbobokan masyarakat. Betul? Betul? Artinya kalau mau menenangkan masyarakat, ya lakukan dong kebijakan-kebijakan konkret, bukan hanya sekedar menenangkan dengan meninakbobokkan. Sehingga kemudian bagaimana caranya? Para ulama dengan mengkaji kitab-kitab suci, mengaji kitab Al-Quran, begitu juga hadis-hadis Nabawi, dan mempelajari tentang sistem ekonomi Islam, bahwa iqtisadul islami mampu menjadi salah satu solusi. Tapi sayang, sungguh disayang, negeri ini bukan mengadopsi ekonomi Islam, tapi justru condong kepada neoliberalisme, kapitalisme gabungan dengan marxisme, sehingga mengandalkan produk ekonomi dibangun dengan sistem kapitalisme. Yang punya modal, dia yang mampu untuk menggerakkan roda ekonomi. Sehingga jangan heran ketika negara atau dalam kondisi perekonomian dunia terjadi goncangan, akhirnya berimplikasi kepada negara kita. Sebelum kita masuk, kita lihat dulu saudara tafsir Imam Ibn Jarir At-Tabari. Dalam ayat tersebut menarik ketika Allah mengatakan ulaika sayarhumuhumullah. Haula'il ladzina hadhihi sifatuhum. Kata Imam Jarir At-Tabari, Allah lagi kasih unjuk siapa sih orang yang Allah kasih rahmat. Saya mau tanya, kalau Allah kasih rahmat, rahmat yang Allah turunkan, rahmatnya diturunkan ke dunia. Kalau rahmat itu diturunkan di level negara, diturunkan di level pejabatnya, diturunkan di level rakyatnya, saya mau tanya, hidupnya tenang atau tidak? Saya mau tanya, kalau negara dapat rahmat Allah, kira-kira berkah atau tidak? Berkah atau tidak? Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, haula'il ladzina hadhihi sifatuhum. Ini orang yang Allah katakan dia akan dapat rahmat Allah. Sifatnya apa? Yaitu sifatnya alladzina sayarhamuhumullah, mereka yang akan dapat rahmat Allah, fayunqidhuhum min adzabih, mereka akan diselamatkan oleh Allah dari azabnya, wa yudkhiluhum jannatahu, dan mereka akan dimasukkan ke dalam surganya, la ahlan nifaq wa takdzib billah wa rasulih, bukan kelompok munafikin, bukan kelompok yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Jangan berharap rahmat Allah, jangan berharap selamat dari krisis, jangan berharap selamat mendapatkan ragam solusi-solusi yang solutif. Kalau tetap kemunafikan dijaga, kalau tetap pendustaan terhadap hukum Allah dibiarkan, penistaan terhadap agama, penistaan terhadap syariat dibiarkan, tidak akan ada bantuan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa saudara? Mau dapat rahmat, bersihin dong. Siapa pejabat-pejabat yang duduk baik di KSP-nya,
menterinya, wakil menterinya, siapa-siapa yang punya rekam jejak, punya masalah, punya problematika, jangan dijadikan sebagai orang-orang dekat presiden. Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau presiden bersih-bersih dari orang munafikin, dari orang-orang yang bermasalah, saya mau tanya, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Kalau orang yang tangannya berlumuran darah, terindikasi kena pelanggaran HAM berat KM 50, dibersihkan, dicopot, dipecat, setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Ibu gimana mau dapat bantuan? Orang-orang bermasalah dikumpulin. Betul? Betul? Ibu gimana mau dapat bantuan, mau dapat rahmat Allah? Nggak bisa. Minta bantuan kepada Allah, bukan kepada negara asing dan asing. Betul? Betul? Minta dong bantuan kepada Allah. Bagaimana bingung? Tanya sama ulama. Minta. Tapi minta bantuan ulama bukan cuma ngelus-ngelus doang. Minta bantuan. Apa yang ulama kasih sampaikan, ulama tidak punya kepentingan kok. Ulama-ulama yang betul-betul konkret untuk berjuang buat negara, bangsa dan negara banyak di Indonesia, saudara. Mereka yang tulus niat, mereka punya banyak langkah-langkah strategis dalam ekonomi yang mampu menyelamatkan negeri, ada, saudara. Dan itu merupakan satu hal yang perlu untuk kita ingatkan. Jadi kalau negara serius, keadaan ini bukan keadaan yang main-main, saudara. Karena kondisi ini, kondisi dalam maupun luar negeri, ini punya implikasi kepada ekonomi, saudara. Saat ini kondisi begitu sangat mengkhawatirkan, maka kita perlu persatuan kesatuan. Ulama jangan dijauhin, bukan dipukul, ulama dirangkul. Ulama jangan ditendang, ulama perlu disayang. Bagaimana ulama mampu untuk memberikan masukan demi masukan yang strategis untuk bisa menyelamatkan negeri. Saya mau tanya, kalau ulama dengan umara bersatu, bagus tidak? Bagus tidak? Saya mau tanya, kalau ulama dan umara bersinergi memikirkan masa depan negeri dengan membuat kajian-kajian strategis, mengajak daripada hukum-hukum Allah bagaimana bisa ditegakkan dalam dunia politiknya, dalam dunia ekonominya, bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Dukung atau tidak? Jadi Imam Ibn Jarir At-Tabari udah kasih ingat tuh, ini mereka-mereka yang dapat daripada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan munafikin, la ahlan nifaq wala tahdzib billah wa rasuli, bukan juga annahuna 'anil ma'ruf, yang mencegah daripada kema'rufan. Sudah datang. Bukan mencegah dari kema'rufan, bukan al-amiruna bil munkar, bukan al-qabiduna aydiyahum an adai hakillah, bukan yang mencegah tangan mereka untuk menunaikan hak Allah terhadap harta-harta mereka, enggak. Tapi mereka yang dapat rahmat Allah, Allah tegas sampaikan, saudara, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yutuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itu yang akan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tutup dengan innallaha azizun hakim, innallaha dzu izzah. Allah yang punya kekuasaan, bukan Amerika, bukannya Cina yang punya kekuasaan. Lillah jalla wa ala, Allah lah yang punya kekuasaan. Alhamdulillah. Saya mau tanya, yakin tidak dengan kekuasaan Allah? Kalau Allah bantu Indonesia untuk jauh dari krisis, percaya atau tidak? Bisa atau tidak? Maka kuncinya adalah kejar rahmat Allah dengan tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, jalankan syariat. Insyaallah Allah akan berikan keberkahan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.